masuk organisasi pramuka, masuk menjadi DP, menjadi PCDP, mereka harus siap membagi waktu. Jika ada salah satu guru yang sangat tidak menyukai pramuka itu gimana Kak? Pada saat menjalankannya, walaupun secapek apapun, mereka ya tetap bahagia. Cakrasada on Podcast. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine. Hari ini kita akan membahas seputar organisasi dan prestasi yang akan ditemani oleh pembina pramuka dari SMP Negeri 4 Purwokerto, yaitu Kak Enda Fajar. Salam pramuka. Halo Kak Enda, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Jasmine, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, saya mau nanya nih, ada kesibukan apa saja sih Kak yang Kakak sedang lakukan di bulan Ramadan ini? Tentu saja puasa ya, itu yang paling utama. Kemudian kita sedang untuk pramuka sedang penggalangan bansos. Kemudian ada infak harian, kita juga sedang melaksanakan itu. Semuanya nanti akan diberikan pertama-tama untuk areal sekolah dulu, untuk teman-teman dulu. Nanti baru kalau memang terkumpulnya banyak, kita baru akan membagi ke luar areal sekolah. Jadi program ini memang sudah diprogramkan oleh pembina bersama-sama dengan DP. Setiap tahun pasti ada ABC, ya. ABC itu singkatan dari Aksi Berbagi Cakrasada. Nah, tujuannya untuk membantu, karena di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, mudah-mudahan semua orang merasakan kebahagiaan. Semua orang merasakan bahwa bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah. Jadi ada acara seperti itu. Untuk aksi berbagi Cakrasada ini sendiri, untuk kegiatan di luarnya mau diadakan di mana Kak? Biasanya kita adakan ke panti asuhan, ada. Kemudian ada juga yang pembagian sembako ke sekeliling sekolah, RT terdekat, karena mereka adalah tetangga yang paling dekat dengan sekolahan kita. Mereka yang ikut menjaga sekolahan kita. Jadi yang utama adalah anak-anak, kemudian yang kedua ke lingkungan sekitar sekolah, RT lingkungan sekolah. Kemudian kalau memang masih bisa, kita akan membagikan ke yatim piatu. Sudah berapa lama sih Kak Enda menjabat sebagai pembina di SMP Negeri 4 Purwokerto ini? Wah, kalau Kak Endah menjabat sebagai pembina itu masuk Kak Endah sudah jadi pembina. Dari tahun berapa Kak? Kak Endah di SMP 4 tahun 96 Januari. Wow, lama juga ya Kak? Ya, Januari Kak Endah masuk jadi pembina langsung, karena pada saat itu ada Kak Pandu almarhum, namanya Kak Pandu dan benar-benar Pandu itu. Kak Pandu almarhum yang langsung menunjuk Kak Endah jadi pembina, dan waktu itu Kak Endah ya siap. Menurut Kak Enda, seberapa penting sih organisasi pramuka ini? Organisasi pramuka itu penting sekali, karena dalam pramuka itu banyak sekali manfaatnya. Antara lain bisa menjadikan seorang anak menjadi bertanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian seorang anak bisa mengatur waktu dengan baik. Seorang anak juga bisa menjadi disiplin karena pramuka, karena di dalam pramuka itu pembelajarannya bukan hanya melulu istilahnya pengetahuan kepramukaan saja, bukan hanya itu, tetapi juga ada pengetahuan umumnya, ada pengetahuan yang memang secara akademik nggak ada, tetapi di pramuka ada. Kak Enda percaya kalau seorang anak cinta kepada pramuka, kemudian ikut pramuka, dia akan mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Dia akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini karena di pramuka hal-hal seperti itulah yang kita terapkan, yang kita ajarkan. Di SMP Negeri 4 Purwokerto ini pramukanya terkenal dengan sebutan Cakrasada.
Saya mau tahu nih, bagaimana sih asal mula terbentuknya Cakrasada? Lah, itu kalau Cakrasada awal mulanya dulu yang membentuk itu pada saat DP-nya itu Kak Faris. Ya, angkatan berapa Kak? Itu angkatan tahun berapa ya? 90. Pokoknya sekarang Kak Faris sudah S2. Itu sudah lama sekali. sudah lama. Iya, sudah lama sekali bersama dengan Kak Danang. Waktu itu Kak Danang baru menjadi pembina baru, kemudian Kak Danang, Kak Faris membicarakan akan apa ya nama kira-kira yang tepat untuk pramuka di SMP 4 begitu. Akhirnya ditemukanlah Cakrasada. Oke, apa tanggapan dari Kak Endah sebagai pembina pramuka jika ada salah satu adik-adiknya tidak mengerjakan tugas dengan alasan dia mengikuti organisasi pramuka? Nah, itu. Hal ini sering terjadi ya. Pada adik-adik sering sekali terjadi adanya seringkali karena pramuka kemudian capek, mereka tidak mengerjakan tugas. Sebetulnya kesalahannya ada di pembagian waktu, mindset dalam membagi waktu, mindset dalam bagaimana dia harus bertindak pada saat dia ikut pramuka. Oke. Dan itu biasanya dikeluhkan oleh orang tua juga, ya. Dan itu dikeluhkan oleh guru-guru juga. Kenapa kok pada saat pramuka dia rajinnya minta ampun, tapi pada saat pada saat ada tugas kelas mereka tidak mengerjakan. Nah, tanggapan Kak Endah, hal itu sebetulnya tidak usah terjadi kalau adik tersebut bisa membagi waktu dengan baik. Yang namanya organisasi pastilah capek. Iya, betul. Organisasi pastilah ada konsekuensinya, ya. Tetapi bagaimana cara memanage waktu agar si anak itu atau agar adik-adik itu bisa membagi waktu antara organisasi pramuka, antara pekerjaan sekolah, antara membantu orang tua di rumah, itu harus sudah bisa berjalan dengan baik, ya. Makanya Bu Endah selalu menekankan pada adik-adik DP baru, PCDP, pada saat akan menjadi masuk organisasi pramuka, masuk menjadi DP, menjadi PCDP, mereka harus siap membagi waktu, ya, harus siap membagi waktu. Mana yang untuk akademik, mana yang untuk organisasi pramuka, dan mana yang untuk membantu orang tua di rumah. Dan itu harus bisa. Waktunya kan 24 jam. Iya, betul. Ya, dari 24 jam itu harus bisa membagi waktu. Katakanlah di sekolah habis ada pembelajaran, kemudian mereka organisasi, kemudian pulang istirahat, habis istirahat mereka bisa membagi waktu dengan baik. Ya. Nah, itu bisa terjadi kalau ada niatan dari si anak itu sendiri, tentu saja. Kalau nggak ada niatan ya tentu saja tidak bisa. Makanya yang pertama adalah niat, saya bisa, saya ikut ini bisa, saya ikut ini bisa, pasti tugas juga terselesaikan dengan baik. Oke, sebagai guru di SMP Negeri 4 Purwokerto sendiri, pasti ada yang tidak menyukai organisasi pramuka nih Kak. Karena dari karakter guru sendiri mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tanggapan dari Kak Endah nih, jika ada salah satu guru yang sangat tidak menyukai pramuka, itu gimana Kak? Sebetulnya mengapa guru bisa tidak suka pada pramuka? Apabila anak yang ikut organisasi itu kembali lagi tidak mengerjakan tugas, ya, betul, tidak Kak. mengerjakan tugas, makanya guru menjadi pramuka kok nggak mengerjakan tugas. Kalau misalnya tugasnya terselesaikan dengan baik, kemudian mereka di kelas juga baik, tidak keteteran, saya kira tidak ada guru yang tidak suka akan pramuka. Karena pramuka itu kan wajib, jadi pasti semua guru mendukung pramuka. Oke, menurut Kak Endah, apakah ada tips dan trik untuk adik-adik pramuka lainnya agar mereka mampu membagi waktu dengan baik di dalam organisasi maupun non-akademik? Ya. Jelas yang pertama untuk triknya, yang pertama adalah bisa membagi waktu dulu.
membagi waktu, sadar bahwa saya ikut organisasi, sedikit banyak pasti akan mengganggu. Itu harus bisa dibagi waktunya. Walaupun seperti apa, dia harus bisa membagi waktu. Yang kedua itu seorang anak pada saat ikut organisasi harus fokus, bisa fokus ke tugas utamanya. Fokusnya apa? Di mana dia ditempatkan? Kalau memang dia pada saat akademik, ya sudah, dia harus fokus kepada akademiknya. Harus pembelajaran di kelas, ya dia fokus ke pembelajaran di kelasnya. Pada saat dia sedang berpramuka, ya sudah, dia totalitas di pramuka. Pada saat dia pulang ke rumah harus membantu orang tua, dia juga harus totalitas membantu orang tua. Oke. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu harus bisa menjadikan seorang anak itu yang jelas harus berketuhanan. Jadi dia tahu tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Ya. Oh iya, kapan saya harus pramuka, kapan saya harus sholat. Itu yang paling penting sebetulnya. Dari semuanya itu dirangkum menjadi ini loh, saya kehidupan beragamanya seperti ini, berarti saya harus bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini kan bisa dilihat dari anak tersebut kalau dia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Ya, kalau sholat 5 waktu sudah dijalankan dengan baik, secara otomatis si anak pun bisa menjalankan organisasi dengan baik. Oke. Apakah adakah di akhir-akhir ini dari orang tua, laporan dari orang tua yang mengenai anak tersebut mungkin di pramuka itu baik tapi perlakuan di rumahnya itu kurang baik? Ya, Alhamdulillah ini akhir-akhir ini sudah nggak ada. Oke. Ya, orang tua juga mendukung sekali. Iya. Ya, karena tanpa dukungan orang tua anak-anak tidak bisa berorganisasi dong. Iya, betul, ya, makanya orang tua yang sekarang sangat mendukung sekali. Jadi sampai sekarang anak-anak BCDP, DP itu orang tua tidak ada yang mengeluh pada Kak Endah ataupun kepada pembina-pembina yang lainnya. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung. Amin. Yang jelas begini, anggota pramuka atau pramuka, anak-anak yang berkecimpung dalam pramuka, yang ingin berminat ke pramuka pasti adalah anak-anak yang memang selalu berniat, selalu bertanggung jawab, dan dia punya hobi kepramukaan. Oke. Sehingga pada saat menjalankannya, walaupun secapek apapun, mereka ya tetap bahagia karena pramuka memang harus bahagia. Iya, betul Kak. Selain diadakannya Jumat rutin, apa saja sih Kak kegiatan selain Jumat rutin yang diadakan di dalam organisasi pramuka ini? Selain Jumat rutin, ada Ratin. Iya. Rabu rutin itu dikhususkan bagi DP dan BCDP. Oke. Ya, kemudian ada hari Senin itu. Hari Senin juga oleh DP persiapan untuk mengajar pada saat hari Jumat. Oke. Jadi memang sudah sedemikian rutinnya Pramuka SMP 4 dalam mengelola waktunya. Oh, adik-adik ada Jumat rutin. Persiapannya kapan ya? Persiapannya pada saat hari Senin. Lah kemudian pembibitannya kapan? Oh, hari Rabu. Rabu ada pembibitan dari BCDP menjadi DP. Itu juga dikelola dengan baik. Kemudian sebagai penanggung jawab Kak Danang yang selalu memberi support, selalu mengawasi gitu ya. Kemudian adik-adik memberi pengisian kepada BCDP agar siap suatu saat pada saat DP sudah kelas 9 bisa dilanjutkan oleh BCDP kelas 8. Oke, untuk pembina pramuka yang ada di SMP Negeri 4 Purwokerto ini tentunya tidak cuma satu ya Kak. Ada berapa sih Kak pembina pramuka di SMP Negeri 4 Purwokerto ini? Ya. Pramuka kan organisasi besar. Iya, betul. Ya. Kemudian banyak sekali anggotanya. Kalau pembinanya hanya 1 atau 2 tentu saja kurang. Betulnya seluruh guru itu pembina pramuka. Tapi yang bertanggung jawab itu ada 6. Ada 6. Kak Endah, Kak Danang,
kemudian Kak Mei, Kak Rohayati, Kak Alfi, dan Kak Lutfi. Itu kita berkolaborasi, saling bahu-membahu, saling membantu demi nama besar Cakrasada Spenpa. Oke nih Kak, apakah ada kata-kata yang mau disampaikan untuk adik-adik atau kakak-kakak yang sedang menonton ini agar semangat mengikuti organisasi pramukanya? Oke. Adik-adik, pramuka itu adalah organisasi yang sangat baik. Ya. Di situ diajarkan bagaimana kalian bertanggung jawab, disiplin yang tinggi, dan bertanggung jawab bukan hanya kepada akademik atau pada sekolah, tetapi kepada orang tua dan juga berketuhanan yang baik. Sehingga ikutilah pramuka dengan baik. Organisasi ini adalah organisasi yang mengajarkan hal-hal yang memang penuh dengan kedisiplinan. Tetapi percayalah, setiap anggota pramuka itu mempunyai masa depan yang baik, mempunyai masa depan yang cerah. Sebab di dalam pramuka mereka sudah diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara berbicara dengan orang, bagaimana membagi waktu dengan baik. Saya kira itu. Jadi maju terus pramuka Indonesia. Oke Kak Enda, terima kasih Kak sudah menyempatkan hari ini datang ke sini. Terima kasih. Oke teman-teman, tetap bersama saya di Cakrasada on Podcast. Cakrasada on Podcast.